Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Selama 15 menit ke depan, Anda akan belajar membuat kehidupan lebih baik. Pentingnya mengenali gejala-gejala depresi dalam kehidupan ini dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Bersama saya Paulus Wiratno dalam acara Making Life Better. Sahabat pendengar dimanapun Anda berada, sekali lagi ini adalah sebuah keistimewaan, anugerah yang luar biasa apabila hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berjumpa, walaupun hanya berjumpa di udara. Nah, izinkan saya menyapa sahabat-sahabat yang berada di Sumatera, berada di Irian Jaya, maupun yang ada di Nusa Tenggara Barat. Selamat berjumpa kembali dan kiranya Making Life Better sudah menjadi bagian dalam kehidupan Anda yang bisa membuat kehidupan menjadi lebih baik. Dan untuk kali ini, kita akan membahas mengenali depresi di dalam kehidupan dan bagaimana cara menghindarinya atau cara mengatasinya. Nah, saudaraku, beberapa tahun yang lalu kita dikejutkan dengan sebuah berita tentang seorang ibu dan seorang bapak yang tega membakar anak-anaknya. Tentu saja itu berita menggemparkan dunia. Tentu saja berita itu telah menggemparkan masyarakat Indonesia, menjadi berita yang untuk beberapa lama ditayangkan di media siar seperti televisi maupun radio. Bahkan di koran-koran juga dimuat betapa tragisnya pengalaman yang dilakukan oleh seorang yang betul-betul dikatakan sebagai pelindung, sebagai seorang ibu, sebagai seorang bapak, tega-teganya membakar anaknya sendiri. Tapi hal itu tidak heran karena pada tanggal 20 Juni 2001 di Amerika juga ada sebuah peristiwa yang mirip dengan apa yang terjadi di Indonesia. Ketika itu ada seorang yang bernama Andrea Yates secara sistematis menenggelamkan anak-anaknya di dalam bak mandi. Kelima anak-anaknya yang berusia mulai 6 bulan sampai 7 tahun meninggal. Secepat kilat dunia yang dikejutkan bertanya, bagaimana seorang ibu dapat melakukan hal yang tidak masuk akal? Membunuh anak-anaknya sendiri? Itu adalah pertanyaan yang mungkin muncul dari benak atau dari mulut banyak orang yang mendengar dan membaca berita itu. Apa yang mendorong seorang ibu untuk melakukan kejahatan yang sangat mengerikan 5 kali berturut-turut? Nah, dalam satu kata jawabannya adalah depresi. Nah, bukan saja depresi normal, tetapi itu adalah depresi psikotik yang menyebabkan Andrea melepaskan diri dengan realitas kehidupan sehari-hari. Apakah tidak ada orang yang menolong ibu ini dan anak-anak yang tidak berdosa ini dari ajalnya? Jawabannya sederhana saja, iya, pasti ada. Dan Tuhan memberi nasihat dan pengertian kepada kita semua untuk membebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh. Selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancingan, kata Amsal pasal 24 ayat 11-12. Kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu, apakah dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Saudaraku, marilah kita belajar memahami apa sebenarnya depresi itu. Apakah awan gelap depresi mencucurkan air mata mereka atas jiwa Anda? Apakah Anda merasa tidak berkutik dalam situasi Anda? Membingungkan dalam pikiran Anda, terperosok dalam emosi Anda? Para jenius kreatif maupun mereka yang belajar lambat, para pemimpin internasional atau petani migrasi telah berkumpul di bawah awan depresi gelap. Adakah sesuatu yang dapat mengembalikan awan kepuasan yang biru itu di tengah-tengah depresi? Raja Daud menemukan jawaban atas pertanyaan ini. Dia menukar kegelapan yang tidak ada harapan dengan terang yang datang dari pengharapan kepada Tuhan. Mazmur 42 ayat 11 mengatakan, seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku.
sambil berkata kepadaku sepanjang hari, "Di mana Allahmu?" Tetaplah di Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Untuk bisa mengenali tentang depresi, kita harus memahami depresi itu apa. Nah, jika Anda menempatkan sebatang besi yang berat di atas bantal, maka bantal yang tadinya mengembang akan mengempes oleh karena tekanan. Tetapi keesokan hari jika Anda mengangkat besi itu, maka bantal itu langsung mengembang kembali ke dalam bentuk asalnya. Tapi coba saudara bayangkan, jika Anda menunggu berbulan-bulan untuk mengangkat besi itu, maka bantal itu tidak akan mengembang kembali ke dalam bentuk aslinya, melainkan bantal itu akan menjadi kempes dan tetap dipres, tetap seperti tertekan. Bantal yang dapat menanggung tekanan sementara tidak diperuntukkan untuk mempertahankan bentuknya untuk jangka waktu lama di bawah tekanan berat. Nah, hal itu sama dengan jantung manusia. Jika jantung itu ditekan ke bawah disebabkan tekanan normal dari situasi normal, jantung Anda dibuat untuk mampu berbentuk seperti sebelumnya sekali tekanan diangkat. Akan tetapi dia tidak merancang Anda untuk hidup di bawah tekanan berat itu untuk jangka waktu yang lama. Tuhan tidak merancang jantung itu untuk seperti itu. Nah, selama Anda mengalami hal-hal yang menyakitkan, yang membuat pengharapan tampaknya kabur, kemudian emosi Anda terasa datar, disitulah jantung Anda akan merasakan sakit. Tidak heran kalau Amsal menuliskan sebuah ayat yang mengatakan begini, "Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan." Jadi secara harafiah, arti kata depresi artinya ialah ditekan ke bawah sampai posisi terendah. Depresi memang dapat mengacu pada penurunan atau pengurangan kegiatan. Nah, Rasul Paulus pernah memberikan sebuah gambaran yang menarik mengenai depresi. Rasul Paulus menggunakan kata bareo untuk menggambarkan betapa beratnya pengalaman yang dialami. Seperti yang tertulis di 2 Korintus 1 ayat 8 sampai ayat yang 9 mengatakan, "Sebab kamu tahu, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati." Memahami mengenai kata depresi, yaitu satu keadaan di mana jantung kita seperti ditekan dalam posisi yang sampai rendah sekali, oleh karena hal-hal yang menyakitkan, oleh karena permusuhan, oleh karena persoalan-persoalan yang tidak kunjung selesai. Nampaknya saudara dan saya adalah manusia-manusia yang tidak pernah bebas dari yang namanya depresi. Kita semua pernah mengalaminya. Dan alangkah indahnya kalau hari ini kita belajar untuk memahami lebih jauh mengenai depresi. Dan kita juga bersyukur karena di dalam keadaan tertekan ada sebuah jawaban yang bisa menolong kita, yaitu kalau kita belajar untuk menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh, mari kita akan melihat apakah yang disebut dengan depresi psikologis itu. Dalam tulisan kuno, referensi paling awal untuk kata depresi adalah melankolia, yang secara harfiah artinya air empedu hitam. Nah, asumsinya ialah bahwa seorang yang melankolis mempunyai kelebihan air empedu yang menghasilkan depresi. Dalam abad kedua Masehi, seorang dokter yang bernama Aretaus menyebutkan pasiennya yang melankolis sebagai sedih, kecewa, atau tidak bisa tidur. Mereka menjadi kurus oleh agitasi mereka dan kehilangan tidur yang menyegarkan. Pada keadaan yang lebih maju, mereka mengeluh tentang ribuan hal yang sepele dan ingin mati saja rasanya. Bahkan sekarang melankolia diuraikan sebagai keadaan mental yang bercirikan depresi ekstrim, keluhan tubuh, dan kadang-kadang halusinasi dan delusi.
Nah, depresi psikologis adalah keadaan di mana jantung ditekan ke bawah dan tidak dapat mengalami kesenangan. Mereka yang mengidap depresi merasa terjebak di bawah kanopi kesedihan, rasa salah, dan tidak mempunyai harapan yang mudah menyebar. Psikologi adalah ilmu, pengetahuan, atau studi pikiran karena berkaitan dengan pikiran, perasaan, dan tingkah laku yang berfokus pada mengapa orang berpikir, merasakan, dan bertindak seperti mereka lakukan. Jadi istilah depresi psikologis ialah berkenaan dengan karakteristik mental, emosional, dan tingkah laku orang yang depresi. Nah, depresi psikologis adalah keadaan yang berdampak pada seluruh orang. Raga, fisik, jiwa, roh mereka akan mengalami dampak dari depresi itu. Dan biasanya depresi psikologis merupakan istilah payung yang mencakup perasaan dari kehilangan semangat sampai putus asa yang bersifat intens. Anda masih mengikuti Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Jadi saudaraku, kalau engkau pernah mengalami persoalan demi persoalan, pergumulan demi pergumulan, sampai engkau tidak lagi punya gairah untuk menjalani kehidupan ini, mungkin Anda sedang menghadapi apa yang disebut dengan depresi. Nah, Amsal Sulaiman tadi sudah memberikan sebuah ingatan kepada kita, sebuah pelajaran kepada kita, supaya kita menjadi orang-orang yang terus bisa mengatasinya, karena depresi itu punya konsekuensi yang berat. Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Tentu saja dalam hidup ini kita memiliki pengharapan-pengharapan yang tidak semua terpenuhi. Ada pengharapan yang tertunda, ada pengharapan yang memang tidak bisa menjadi realita. Ada pengharapan yang begitu lama sudah didoakan, sudah digumuli, saudara sudah berdoa, saudara sudah berpuasa, saudara sudah menyerahkan kepada Tuhan, tetapi sampai hari ini saudara belum menggenggam apa yang saudara harapkan. Akibatnya saudara menerima keadaan dan saudara mengatakan, ya Pak Paulus, ini sudah nasib saya. Saya sudah ditakdirkan seperti ini. Saya sudah tidak punya harapan lagi. Kalau saudara sudah sampai kepada konklusi atau kesimpulan seperti itu, mungkin Anda sedang menuju kepada titik tertekan atau depresi dalam kehidupan Anda. Ada tawaran terbuka dari Tuhan Yesus bagi Anda sekalian. Pada waktu Yesus mengatakan, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Hei kamu yang sedang tertekan, hei kamu yang sedang putus asa, hei kamu yang sedang menghadapi pergumulan, hei kamu yang sudah menyerah kalah, hei kamu yang sudah tidak punya lagi pengharapan, dan hai kamu yang sedang depresi, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau saudara adalah orangnya, inilah waktunya untuk kita mulai menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Hidupkan kembali pengharapan saudara, dan berharap kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dan pada waktu kita berharap kepada Tuhan, kita sedang mencoba untuk mengatasi depresi. Saudaraku, ada masih panjang lebar pembahasan mengenai depresi ini. Kita akan membahas depresi untuk edisi yang selanjutnya. Dan selamat mencoba untuk menjadi orang-orang yang bisa menang dan keluar dari depresi. Tuhan memberkati. Baru saja Anda mendengarkan Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Jika Anda diberkati, kirimkan kesaksian Anda ke Radio Dian Mandiri, Jalan Intan LC2, Gang 4, Nomor 1, Denpasar, Bali. Kunjungi website kami di www.pauluswiratno.org, Facebook Paulus Wiratno. Hubungi kami di 081 338 66 5500. Sekali lagi 081 338 66 5500. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sahabat, Anda baru saja mengikuti program Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati. Kabar gembira bagi sahabat pecinta program Making Life Better dan Kata Bijak. Mulai sekarang sahabat bisa mendengarkan program ini melalui handphone sahabat.
Download sekarang juga aplikasi Making Life Better melalui Play Store atau App Store secara gratis. Keluarga Gracia, biarlah firman Tuhan selalu menjadi pelita dalam hidup kita sepanjang tahun ini. Dengarkan selalu Radio Suara Gracia di 95,9 FM, streaming di suaragratiafm.com/streaming, atau dengan aplikasi Android Radio Suara Gratia yang tersedia di Play Store. Jika Anda diberkati oleh siaran Suara Gracia FM dan mengalami kuasa mujizat Tuhan, mari menjadi berkat dengan mengirimkan kesaksian ke WhatsApp Radio Suara Gracia FM di 0817 222 959. Biarlah melalui kesaksian Anda, banyak jiwa dikuatkan dan dibangkitkan kembali imannya. Tuhan memberkati.